Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 mata kuliah analisis proses bisnis yang beranggotakan saya sendiri Noval Purnama, ada Dimas Eka Pujriyadi, ada Wulan Nur Cahyani, dan Wina Nur Aina. Kami akan mempresentasikan tugas saya mengenai implementasi analisis proses bisnis sepatu Nike di PT Adis Dimension Footwear. Kenapa saya memilih PT Adis sebagai tugas penelitian saya? Karena PT Adis sebagai salah satu produsen sepatu Nike terbesar di Indonesia yang mampu menjaga efisiensi operasional agar tetap memenuhi standar internasional. Kompleksitas proses produksi yang melibatkan banyak divisi berpotensi menimbulkan hambatan komunikasi dan keterlambatan produksi. Oleh karena itu, perusahaan membutuhkan pemetaan proses bisnis menggunakan BPMN agar alur kerja lebih terstruktur, transparan, dan mudah dianalisis. Adapun beberapa poin pentingnya yaitu: 1. Persaingan industri atas alas kaki semakin kompetitif. 2. Ketepatan pengiriman dan kualitas produksi menjadi prioritas. 3. PT Adis menggunakan sistem produksi berbasis purchase order. 4. BPMN digunakan untuk memetakan dan meningkatkan efisiensi proses bisnis. Rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah. Pada rumusan masalah ini, ada beberapa poin yaitu bagaimana profil dan operasional PT Adis Dimension Footwear. Bagaimana proses bisnis sepatu Nike. Bagaimana struktur biaya produksi perusahaan. Dan apa tantangan yang dihadapi oleh perusahaan. Nah, itu adalah rumusan masalah pada proyek kita kali ini. Kemudian juga ada tujuan penelitian. Yang pertama, poin pertama adalah mengetahui profil perusahaan. Yang kedua, menganalisis proses bisnis produksi. Yang ketiga, memahami struktur biaya operasional. Dan yang terakhir adalah mengidentifikasi tantangan operasional perusahaan. Lanjut, poin profil perusahaan. Jadi PT Adis Dimension ini merupakan salah satu perusahaan manufaktur sepatu terbesar di Indonesia yang bekerja sama dengan Nike Inc. Perusahaan ini memiliki kapasitas produksi tinggi dan didukung oleh teknologi modern. Kemudian untuk informasi perusahaan, untuk perusahaan PT Adis Nike Footwear ini berdiri pada tahun 1989 dan berlokasi di Balaraja, lebih tepatnya di Tangerang. Bergerak di bidang manufaktur sepatu olahraga, bekerja sama dengan brand Nike Inc. Memiliki sekitar 8.000 karyawan dan kapasitas produksi kurang lebih 225.000 sepatu per minggu. Kemudian kita masuk ke dalam visi dan misi perusahaan. Perusahaan memiliki visi untuk menjadi manufaktur berdaya saing tinggi dengan mengutamakan kualitas, efisiensi, inovasi, dan tanggung jawab sosial agar mampu mempertahankan kepercayaan pasar internasional. Tentunya sebuah perusahaan pasti mempunyai visi dan misi agar lebih tertata dalam hal logistik, keuangan, dan lain-lain, dan lebih tentunya visi dan misi dibuat agar suatu perusahaan atau suatu organisasi dapat berkembang lebih baik lagi. Nah, untuk visinya, yakni menjadi perusahaan manufaktur sepatu yang bereputasi tinggi dan berkelanjutan melalui investasi pada SDM dan teknologi modern. Nah, itu adalah bagian visi. Kemudian bagian misinya adalah menghasilkan produk berkualitas tinggi, mengembangkan cara karya yang efisien, mengembangkan cara kerja yang efisien, menjunjung tinggi integritas perusahaan, dan yang terakhir adalah menjalankan tanggung jawab se- maaf, menjalankan tanggung jawab sosial dan
lingkungan. Nah, itu adalah bagian dari visi dan misi perusahaan. Kemudian kita masuk ke dalam poin alur proses bisnis. Nah, pada bagian kali ini, alur proses bisnis itu menjelaskan keseluruhan alur proses bisnis produk sepatu Nike, karena kita sedang mengulik tentang sepatu Nike. PT Adis Nike Dimension Footwear. Nah, proses ini dimulai dari penerimaan pesanan customer hingga produk selesai dikirim ke pasar internasional. Setiap tahapan saling terhubung dan memiliki peran penting dalam menjaga kualitas, efisiensi, serta ketepatan waktu produksi. Nah, alur proses bisnis. Apa aja sih alur-alur pada proses bisnis proyek kita kali ini? Nah, yang pertama itu adalah customer mengirim purchase order atau PO. Yang kedua adalah marketing dan PPIC melakukan verifikasi pesanan. Yang, yang ketiga, PPIC menyusun jadwal produksi dan kebutuhan bahan baku. Yang keempat, purchasing melakukan pengadaan bahan baku. Yang kelima, proses produksi dilakukan mulai dari cutting, sewing, hingga assembling. Yang keenam, produk melewati tahap finishing dan quality control. Yang ketujuh, produk disimpan di gudang dan dicatat dalam inventory. Dan yang terakhir adalah produk dikirim ke customer melalui proses distribusi dan logistik. Nah, ini adalah alur proses pada proyek kita kali ini. Kemudian kita langsung masuk ke dalam eh, poin pertama yang paling penting dalam proses pembuatan sepatu pada PT Adis Dimension Footwear kali ini. Nah, proses pertama ini adalah proses penerimaan PO. Nah, tahap awal produksi dimulai dari penerimaan purchase order dari customer. Proses verifikasi dilakukan untuk memastikan data pesanan, kapasitas produksi, dan aspek keuangan sesuai sebelum produksi dijalankan. Nah, kenapa sih kita eh, harus banget yang namanya pakai BPMN? Nah, teman-teman, BPMN itu dibuat agar suatu alur itu jelas, transparan, dan mudah dipahami oleh orang lain. Dan tentunya untuk mengantisipasi suatu kesalahan yang dapat merugikan suatu perusahaan. Nah, contohnya seperti ini. Ketika ada yang memesan, langsung diverifikasi untuk memastikan data pesanannya, kemudian kapasitas produksinya, dan juga aspek keuangan sesuai sebelum produksi dijalankan. Tahapan penerimaan PO. Customer mengirimkan PO, marketing memeriksa data pesanan, PPIC mengecek kapasitas produksi, jika kapasitas cukup, PO disetujui, namun sebaliknya jika kapasitas tidak cukup, negosiasi akan diulang. Nah, berikut adalah diagram pada tahapan penerimaan PO. Kemudian, tahap kedua adalah verifikasi dan persetujuan PO. Pada tahap ini, perusahaan memeriksa kelengkapan dan kevalidan purchase order dari customer. Marketing PPIC dan finance bekerja sama untuk memastikan pesanan itu sesuai. Kapasitas produksi tersedia dan pembayaran aman sebelum PO disetujui untuk diproduksi. Nah, tahapan verifikasi dan persetujuan PO itu mulai dari marketing mengecek validasi data, PPIC mengecek jadwal produksi, kemudian finance mengecek pembayaran dan kontrak. Nah, jika semua sesuai, PO akan di-approve. Namun jika tidak sesuai, PO akan ditolak. Nah, ini adalah bagian dari verifikasi dan persetujuan PO. Lanjut. Perencanaan produksi merupakan salah satu krusial dalam proses bisnis manufaktur karena menentukan bagaimana pesanan dari customer akan direalisasikan menjadi produksi jadi. Pada tahap ini, bagian PPIC memiliki peran utama dalam mengatur seluruh perencanaan agar proses produk berjalan efektif, efisien, dan tepat waktu. Proses dimulai ketika PPIC menerima purchasing order yang telah melalui tahap verifikasi dan telah disetujui dokumen PO ini menjadi dasar utama dalam menyusun rencana produksi karena berisi informasi mengenai jenis produksi, jumlah pesanan, serta target waktu
Langkah pertama yang dilakukan oleh PPIC adalah menentukan jumlah produk dan menyusun waktu produksi. Penjadwalan ini disesuaikan dengan kapasitas mesin, tenaga kerja, serta beban produksi yang sedang berjalan. Tujuannya adalah agar proses produk dapat berjalan tanpa hambatan dan tidak terjadi penumpukan pekerjaan. Ini alur BPMN-nya. Nah, proses dimulai ketika PPIC menerima PO yang telah disetujui, lalu menganalisa jumlah pesanan dan menentukan rencana produksi beserta jadwalnya. Setelah itu, BPIC menghitung kebutuhan bahan baku berdasarkan BOM dan mengecek ketersediaan stok di gudang. Gudang menerima stok bahan baku. Jika stok mencukupi, proses dapat langsung dilanjutkan ke produksi. Namun jika stok tidak cukup, PPIC membuat permintaan pembelian bahan baku kepada bagian purchasing. Purchasing menerima PR melalui proses pembelian bahan baku. Lalu bahan baku dikirim ke gudang agar kebutuhan produksi dapat dipenuhi. Proses 4 itu pengadaan penyimpanan bahan baku. Proses pengadaan bahan baku merupakan bagian penting dalam mendukung kelancaran produksi. Produksi melibatkan beberapa departemen seperti PPIC, purchasing, gudang, supplier, dan QC. Dengan demikian, proses pengadaan bahan baku tidak hanya berfokus pada pembelian, tapi juga mencakup pengendalian kualitas dan koordinasi antara bagian. Proses ini sangat penting untuk memastikan bahan baku yang digunakan dalam produksi benar-benar memenuhi standar sehingga kualitas produksi akhirnya tetap terjaga. Ini hasil BPOM-nya. Proses dimulai dari bagian BPIC yang membuat permintaan pembelian bahan baku, PR, purchasing menerima PR, memilih supplier, membuat purchasing order, lalu mengirimkannya ke supplier, supplier menerima PO, kemudian menyerahkan ke QC untuk pemeriksaan kualitas. Jika kualitas bahan baku sesuai standar QC, membuat laporan penerimaan dan bahan baku disimpan di gudang. Namun jika tidak sesuai standar, barang akan diretur ke supplier untuk diperbarui atau diganti. Proses 5, pemotongan bahan cutting upper. Proses pemotongan bahan cutting upper merupakan tahap awal dalam proses produksi sepatu, di mana bahan baku utama seperti kain, kulit sintetik atau material lainnya dipotong sesuai dengan pola desain yang telah ditentukan. Tahap ini sangat penting karena akan mempengaruhi bentuk, ukuran, serta kualitas akhir dari sepatu yang dihasilkan. Proses bahan tersebut kemudian disiapkan dan disesuaikan dengan jenis sepatu yang akan diproduksi. Setelah proses pemisahan dilakukan pengecekan oleh bagian QC. Pada tahap ini, QC akan memastikan bahwa hasil potongan sesuai dengan pola, tidak cacat, dan tidak memiliki kualitas yang baik. Meliputi ketepatan ukuran, kerapihan potongan, serta kondisi bahan. Jika hasil pemotongan dinyatakan sesuai dengan standar kualitas, maka bahan akan dilakukan ke tahap berikutnya, yaitu proses penjahitan. Namun jika ditemukan cacat atau ketidaksesuaian, maka bahan akan diperbaiki atau dipisahkan agar tidak digunakan dalam proses produksi. Demikian, proses cutting upper merupakan tahap yang sangat penting dalam menjaga kualitas produk sejak awal. Ini hasil BPM-nya. Proses dimulai dari gudang yang menyiapkan dan mengambil bahan baku sesuai kebutuhan, kemudian mengirimkannya ke area
cutting berupa pola dan jumlah produksi. Operator cutting menerima bahan dan instruksi kerja, menyiapkan pola serta alat cutting, lalu melakukan proses pemotongan bahan. Setelah dipotong, komponen upper dipisahkan dan dikelompokkan sebelum dikirim ke bagian QC. QC menerima kualitas hasil pemotongan seperti ukuran, bentuk, dan kerapihan. Jika hasil sesuai standar, komponen dilanjutkan ke proses berikutnya, yaitu sewing. Namun, jika tidak sesuai standar, dilakukan perbaikan atau pemotongan ulang. Nah, lanjut pada proses sewing atau penjahitan upper. Proses ini merupakan proses keenam, di mana proses sewing atau penjahitan upper merupakan tahap lanjutan setelah proses pemotongan bahan atau cutting. Pada tahap ini, potongan-potongan bahan yang telah dipersiapkan akan dirakit atau dijahit menjadi bagian atas sepatu atau upper yang utuh sesuai dengan desain yang telah ditentukan oleh BPIC. Pada sewing ini merupakan proses kritikal ya, karena harus sesuai dengan pola yang ditentukan oleh manajemen produksi. Nah, pada proses sewing ini kemudian akan dilakukan pengecekan oleh QC atau quality control untuk memilah atau memilih produk yang berkualitas tinggi. Berikut alur BPMN pada proses sewing. Pada alur proses sewing ini dimulai ketika bagian produksi menerima instruksi produksi dari BPIC, kemudian menyiapkan mesin, alat, dan benang serta menerima komponen upper dari bagian cutting. Operator sewing melakukan proses penjahitan komponen upper, lalu memeriksa hasil jahitan, lalu membentuk sesuai model dan mengelompokkannya. Setelah itu dilakukan pengecekan oleh QC. Jika hasil jahitan sesuai standar, maka upper dinyatakan siap untuk proses selanjutnya, yaitu proses lasting. Namun, jika tidak sesuai standar, dilakukan perbaikan jahitan atau rework sebelum diperiksa kembali. Proses ketujuh yaitu proses assembling. Proses assembling merupakan tahap penting dalam produksi sepatu, di mana bagian upper yang telah dijahit akan digabungkan dengan bagian bawah sepatu atau disebut dengan outsole. Proses assembling ini meliputi dua proses lagi, yaitu lasting dan cementing. Pada proses lasting dilakukan BPM untuk menyerupai presisi sepatu agar sesuai ukuran. Lalu pada proses cementing dilakukan pengeleman pada upper sepatu dan insole bawah sepatu atau outsole ya. Pada proses ini merupakan proses kritikal karena yang menentukan kualitas sepatu menjadi A-grade. Pada proses cementing ini dapat memicu banyak masalah seperti bone gap, over cement, dan lain-lain. Oleh karena itu, setelahnya dilakukan pengecekan oleh QC apakah sepatu ini lolos pada finishing atau tidak. Berikut merupakan alur BPMN proses assembly. Pada proses ini dimulai dari bagian assembly menerima upper dari proses sewing, kemudian menyiapkan sole dan material pendukung seperti lem dan insole. Setelah itu, lem dioleskan pada upper dan sole, lalu upper digabungkan dengan lasting untuk menjadi sepatu. Pada produksi operator lasting, yaitu menempelkan insole dan upper sepatu. Lalu pada produksi operator press, press sepatu yang telah ditempel untuk direkatkan. Lalu QC mengecek apakah sesuai standar, jika tidak perbaikan atau rework. Jika iya, bersihkan sepatu dari sisa lem atau kotoran, lalu kirim ke proses finishing.
Pada proses 8 ada finishing, yaitu proses finishing merupakan tahap akhir dari produksi sepatu sebelum produk dikemas atau dikirim ke customer. Pada tahap ini, sepatu yang telah melalui proses minting disempurnakan dari segi tampilan, kebersihan, dan kualitas untuk memenuhi standar kualitas yang ditentukan. Pada proses finishing ini, selain kebersihan sepatu, ada tahapan packing. Sepatu akan dikemas sesuai dengan ketentuan dan kode negara tujuan. Setiap produk diberi label yang berisi informasi penting seperti ukuran dan kode produksi. Hal ini bertujuan untuk memudahkan proses distribusi dan memastikan produk sampai ke customer dengan tepat. Berikut adalah alur BPMN pada proses finishing. Nah, di sini terdapat produksi dan QC, di mana produksi yaitu tadi sepatu yang sudah dibersihkan dan lolos kualitas standar, lalu QC atau MA akhir inspeksi menyeluruh apakah sepatu ini sesuai standar. Jika iya, sepatu lolos QC, lalu packing, kemudian simpan di gudang barang jadi untuk dikirim ke customer. Apabila tidak, maka akan dilakukan perbaikan pada sepatu yang bermasalah atau jadikan rework. Tahap selanjutnya, manajemen gudang dan distribusi. Manajemen gudang dan distribusi berfungsi menjaga ketersediaan stok serta memastikan pengiriman produk dilakukan tepat waktu dan sesuai dengan pesanan customer. Aktivitas manajemen gudang untuk menyimpan produk berdasarkan model dan ukuran. Pencatatan stok menggunakan sistem inventory. Monitoring stok secara berkala. Tahapan distribusi dan logistik. Pitching barang, packing produk, pengiriman melalui ekspedisi, tracking pengiriman, dan konfirmasi penerimaan customer. Selanjutnya, efisiensi waktu. Efisiensi waktu menjadi faktor penting dalam memenuhi permintaan dasar global dengan sistem supply chain yang cepat dan terstruktur. Perusahaan mampu menjaga target produksi dan distribusi. Faktor utama, total waktu produk sekitar 17 sampai 27 hari. Target produk mencapai 216 pasang per jam di PT Adis. Terakhir, faktor utama menggunakan fast moving supply chains. Itu dia faktor utama dalam efisiensi waktu di PT Adis. Dan manfaat sistem memenuhi permintaan global dengan cepat, mengurangi keterlambatan produksi, dan terakhir menjaga stabilitas distribusi produk. Nah, jadi kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis PT Adis Dimension Footwear ini, memiliki proses bisnis yang sangat terstruktur dan saling terintegrasi, mulai dari penerimaan purchase order, perencanaan produksi, pengadaan bahan baku, penerimaan purchase, distribusi produksi jadi. Penerapan bisnis proses model dan notation BPMN membantu perusahaan memvisualisasikan alur kerja secara lebih jelas, sehingga proses operasional menjadi lebih efektif dan efisien. Selain itu, juga termasuk dengan efisiensi biaya, ketepatan waktu produksi, dan juga pengendalian kualitas yang ketat menjadi faktor utama dalam menjaga daya saing perusahaan serta memenuhi standar internasional Nike di pasar global.